wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, yakni peserta dari KKN Relawan COVID-19 2020 dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari COVID-19. Nah, kira-kira sudah banyak kita ketahui ya, banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Nah, pandemi ini yakni wabah yang menyerang dari berbagai belahan bumi ya, khususnya juga melanda di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak sekali kasus yang banyak sekali masyarakatnya yang terjangkit dari COVID-19. Nah, dampak apa yang akan kita bahas kali ini, yakni yang pertama mengenai kesehatan, dan yang kedua mengenai lingkungan, dan yang ketiga mengenai pendidikan. Nah, kira-kira seperti apa sih dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini terhadap kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan? Mari kita simak penjelasan kita kali ini. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 terhadap kesehatan. Coba kalian pikirkan terlebih dahulu, apa sih kira-kira dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini terhadap kesehatan? Nah, yang paling umum itu menimbulkan banyak sekali kerugian terhadap kesehatan kita. Tetapi jangan salah sangka, COVID-19 ini mengubah pola hidup kita, bukan? Nah, pola hidup kita menjadi lebih berhati-hati dan lebih waspada atau lebih mengutamakan kesehatan kita. Nah, dampak positif yang ditimbulkan dari COVID-19 terhadap kesehatan yang pertama yakni kita lebih menjaga kesehatan kita, yakni lebih mengutamakan imun. Nah, melalui apa kita lebih meningkatkan imunitas tubuh kita? Nah, imunitas tubuh kita dibentuk dari pola makan, pola hidup, dan lingkungan kita. Nah, maksudnya apa pola makan? Yang pertama, kita menjaga pola makan kita. Kita selalu menjaga kebersihan dalam mengolah makanan yang kita makan. Yang kedua, yakni sering mengonsumsi vitamin C yang digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh atau imunitas kita. Dan yang ketiga, kita juga mengonsumsi berbagai suplemen vitamin lainnya. Misalnya di Indonesia dikenal dengan negara yang kaya raya akan rempah-rempahnya. Maka dari itu kita memanfaatkannya untuk menjaga imunitas tubuh kita. Kemudian yang kedua, yakni kita lebih sering mencuci tangan. Nah, karena kebiasaan kita sering mencuci tangan, maka kita akan menjaga atau berhati-hati agar tidak terkena atau terpapar dari virus corona ini. Nah, kemudian dampak positif yang ketiga terhadap kesehatan kita, yakni kita menjadi lebih teratur dalam berolahraga. Nah, biasanya yang malas-malas atau tidak pernah berolahraga, sekarang kita menjadi lebih sering berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh kita agar selama di rumah kita tidak bosan atau menjadi lebih stres. Setelah kita membahas mengenai dampak positif, kita akan membahas mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari COVID-19 ini terhadap kesehatan. Nah, bahwasanya kita ketahui virus ini menyerang pada imunitas tubuh kita, maka virus ini menyerang yang paling utama pada kesehatan kita. Nah, karena imunitas kita yang biasanya rendah, itu rentan sekali terkena virus ini. Nah, bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan? Nah, dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan ini bisa mencapai pada taraf yang sangat fatal sekali, yakni bisa mengarah pada kematian. Karena apa? Virus COVID-19 ini menyerang pada saluran pernafasan kita. Nah, yang telah kita ketahui, apa sih gejala-gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 ini? Nah, yang pertama itu batuk, kemudian pilek, sesak nafas, dan juga panas. Nah, kan kita sering sekali biasanya juga sering terkena batuk, pilek, dan juga panas. Tetapi yang ditimbulkan dari COVID-19 ini itu berbeda. Nah,
Berbedanya dari segi yang apa? Itu bisa menyerang dari saluran pernafasan kita. Akibat yang fatal itu bisa mengarah ke kematian. Maka, jika tidak ditangani secara intensif, maka virus ini dapat menyebabkan kematian dan berkurangnya jumlah penduduk yang terjadi di sebuah negara, sehingga bisa-bisa setengah dari penduduk dari negara tersebut yang terdampak COVID akan berkurang karena berakibat dari kematian. Kita harus tetap berhati-hati selama kita berada di rumah, ataupun jika terpaksa kita keluar rumah, tetap menggunakan masker ya. Nah, selain dampak yang ditimbulkan pada kesehatan masing-masing individu, dampak kesehatan ini juga berpengaruh terhadap instansi kesehatan, misalnya tenaga medis. Nah, tenaga medis yang sudah kita ketahui telah banyak yang gugur, maka tenaga medis di Indonesia jumlahnya semakin berkurang, sedangkan virus atau pasien yang terserang dari COVID-19 ini semakin bertambah. Maka dapat disimpulkan bahwa tenaga medis kita sedang mengalami kekurangan. Nah, kemudian yang kedua yakni instansi rumah sakit. Nah, instansi rumah sakit yang digunakan sebagai rujukan untuk penanganan COVID ini sedang mengalami keterbatasan pelayanan. Karena apa? Dari jumlah pasien yang terpapar COVID-19 ini semakin banyak, sedangkan tempat-tempat untuk melayani atau merawat dari pasien COVID ini semakin terbatas. Maka dari itu telah dibukanya rumah sakit sementara, yakni ada yang bertempat di hotel ataupun juga di lapangan. Nah, maka dari itu dampak yang ditimbulkan COVID-19 ini terhadap kesehatan sangat banyak sekali. Nah, kita harus lebih berhati-hati ya. Maka dari itu, apa yang dapat kita bantu untuk membantu tenaga medis kita, maka kita harus tetap berada di rumah, menjaga kesehatan, dan tetap waspada ketika kita berada di luar rumah. Terutama, kita harus membawa masker atau memakai masker selama kita berada di luar rumah. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap semangat di rumah aja. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taufani Muslimah dari S1 Pendidikan Sains Angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona bagi lingkungan alam, ekonomi, hingga sosial. Pandemi global COVID-19 telah melanda negara yang ada di dunia. Secara tidak langsung, pandemi COVID-19 ini telah berdampak besar bagi seluruh aspek, mulai dari lingkungan ekonomi, sosial, hingga lingkungan alam. Adakah nilai positif yang bisa kita ambil dari adanya pandemi COVID-19 ini? Nah, mari kita simak penjelasannya. Dampak COVID-19 bagi lingkungan alam yaitu kualitas udara menjadi lebih baik, terhentinya sebagian besar kegiatan industri, serta adanya penerapan physical distance dapat menyebabkan penurunan emisi gas karbon dan gas nitrogen dioksida yang dihasilkan dari mesin mobil dan pabrik manufaktur komersil yang ada di kota. Selanjutnya, dampak COVID-19 bagi lingkungan sosial. Pandemi global COVID-19 ini juga telah mengubah lingkungan sosial masyarakat. Adanya wabah ini membuat semua elemen bekerja sama
untuk mengatasi virus corona. Di Indonesia sendiri telah ada bantuan atau donasi yang banyak digalakkan oleh kalangan selebritis, pengusaha, hingga masyarakat umum. Dukungan dan gerakan physical distance juga turut mengubah kebiasaan hidup masyarakat. Dengan adanya physical distance ini, kita harus menjaga jarak antar individu. Di sini kita dapat membentuk kebiasaan untuk menjaga kebersihan serta kesehatan diri sendiri serta orang lain. Wabah ini juga telah mengubah pola pikir masyarakat untuk hidup sehat. Selanjutnya yaitu dampak COVID-19 bagi lingkungan ekonomi. Menurut data IMF menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan global saat ini telah mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Hal ini dikarenakan pendorong utama pergerakan ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga, belakangan ini terus melambat. Bukan hanya dari sektor konsumsi rumah tangga, virus corona juga turut menyerang pasar saham. Nah, investor di berbagai dunia khawatir penyebaran virus corona ini dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, indeks harga saham gabungan atau IHSG turun hingga 24%. Sementara kurs rupiah melemah hingga 5,41% dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebagai akibat dari adanya pandemi global COVID-19 ini. Itu tadi penjelasan tentang dampak COVID-19 bagi lingkungan alam, sosial, hingga ekonomi. Ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita dapat mengambil nilai positifnya, yaitu udara di sekitar kita akan menjadi lebih baik, dan seluruh masyarakat dilatih untuk menjaga kebersihan serta hidup sehat agar terhindar dari virus corona. Nah, jadi jangan khawatir dengan adanya virus corona, tetapi kalian tetap harus melakukan hidup sehat serta menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah aja. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekarang kita akan membahas topik yang ketiga. Nah, di topik yang ketiga ini kita menyoroti di sektor pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sektor formal yang sangat vital yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Seperti apa ulasannya? Simak video berikut ini. Yang pertama adalah penggunaan HP sebagai media belajar. 80,000 impressions later. Kita lanjut ke yang kedua. Dampak yang kedua dari pandemi COVID-19 ini adalah orang tua menjadi guru di rumah masing-masing. Selanjutnya adalah dampak positif yang ketiga, yaitu anak cenderung lebih sering membuka buku mereka. Wow. Membicarakan dampak positif, tentunya tidak lupa ada dampak negatif yang ditimbulkan.
Nah, beberapa dampak negatif ini juga mempengaruhi perilaku ataupun sifat anak selama di rumah aja. Yang pertama, anak menjadi sering nongkrong di warung kopi. Mereka cenderung bermain di warung kopi karena kan ada wifi gratis ya, jadi mereka memanfaatkannya untuk sekedar bermain games ataupun membuka sosial media yang lain. Nah, selanjutnya ini bisa dialami oleh siapa saja ya, bukan termasuk para pelajar atau mahasiswa. Nah, di sini kebanyakan mereka mengeluh tentang banyaknya tugas yang diberikan tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Ini sebabnya membuat mereka menjadi pusing ataupun stres akibat terlalu banyak tugas yang diberikan. Oke, itu adalah sedikit ulasan dari kami tentang dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 ini. Harapannya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalani aktivitas normal seperti biasanya. Pesan dari aku buat kalian semua, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, karena kita nggak tahu ya kapan virus itu bisa menyerang tubuh kita dan kapan dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi jaga kesehatan kalian, tetap jaga pola makan, jangan lupa olahraga, di rumah aja, lawan corona kita pasti bisa.